Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan bisa merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-65. Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai dengan yang ke-65. Begini firman Tuhan. Dengan judul perikopnya, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita memperingati hari apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ya, tentu saja hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Hari apa? Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kitab Yohanes 6 ayat 60 sampai 65 ini, kita mengangkat tema yaitu adalah Anak Manusia kembali naik ke surga. Anak Manusia kembali naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga, bagaimana sih awalnya? Jadi hari di mana kenaikan Yesus Kristus ke surga itu diperingati setelah 40 hari kita merayakan Paskah. Jadi setelah Paskah 40 hari ke depannya barulah kita dirayakan hari kenaikan Yesus Kristus, tepatnya pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana sih tentang Yohanes menggambarkan tentang bagaimana Yesus ini naik ke surga? Kenaikan Yesus ke surga. Makanya pada hari ini kita dengan judul perikop di Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 65 itu kan tentang murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes dituliskan oleh seorang Yohanes, yaitu adalah salah satu murid Yesus, yang menuliskan bagaimana Yohanes menggambarkan bahwa Yesus ini adalah anak manusia. Anak manusia yang dalam bentuk firman. Kalau kita baca di dalam Yohanes yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui apa yang dikatakan oleh penulis, Yohanes menggambarkan tentang Yesus ini adalah sebuah firman. Dia adalah seorang firman. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Injil sebelumnya seperti Matius, Markus, Lukas, mereka kan berbicara bagaimana tentang silsilah Yesus, perjalanan Yesus dalam mengabarkan Injil sampai dia mati, bangkit dari kubur dan sebagainya. Tetapi kalau dari Yohanes ini sendiri, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia memulai dengan kata anak Allah itu yaitu Yesus Kristus telah menjadi manusia, yakni firman. Jadi firman itu adalah Allah dan Yesus itu adalah firman. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai dengan 65 ini, bagaimana kita melihat Yesus itu mengajarkan tentang roti hidup.
Kenapa berbicara tentang Yohanes, tentang roti hidup? Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam pada pasal yang 6 ayat 25 sampai dengan 59, kan Yesus berbicara bagaimana perbedaan tentang roti yang bersifat rohani ataupun roti yang bersifat duniawi. Roti yang rohani bagaimana? Roti yang rohani itu diibaratkan oleh Yesus itu seperti dagingnya dan darahnya. Ya seperti kalau kita melakukan yang namanya perjamuan kudus. Nah, jadi kalau di roti kan diberikan itu kan, makanlah roti ini. Ini adalah dagingku. Dia berikan kepada murid-murid. Ketika dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan kudus terakhir sebelum Yesus ditangkap. Yang kedua, minum anggur. Minum anggur ini ketika kita minum, Yesus mengatakan, ini adalah darahku. Ini adalah bukti pengorbananku, katanya. Jadi, makanya di dalam ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Nah, jadi yang dikatakan bahwa roti hidup ini bersifatnya rohani, bukan jasmani. Ingat ya. Jadi artinya adalah ini kebenaran rohani, bukan kebenaran jasmani. Itu terjadi di dalam bagaimana pertumbuhan iman, bagaimana pertumbuhan rohani dari Yesus Kristus. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mengerti, oh inilah roti hidup. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika pasal ataupun ayat berikut sebelumnya itu berbicara tentang roti hidup, ternyata murid-murid Yesus di sini mereka malah di dalam ayat 60 kita baca ya, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka bertanya kepada Yesus, siapa yang sanggup? Karena itu tadi, banyak murid Yesus itu ketika melihat tentang ajaran Yesus, itu mereka kayak seperti, keras banget ini. So, ajaran Yesus ini susah sekali dimengerti. Sangat-sangat susah dimengerti. Bagaimana nantinya ketika nanti Yesus naik ke surga, kami yang akan melanjutkan bagaimana ya gitu. Jadi makanya dikatakannya, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Artinya adalah Bapak Ibu Saudara terkasih, perkataan ini sangat keras. Itu menggambarkan bagaimana Yesus itu mengajarkan dengan banyak orang itu. Mereka bilang, murid-murid bilang, keras banget ini. Dan siapa yang melanjutkan kalau nanti Yesus naik ke surga? Kalau kami sebagai murid-murid, ya mungkin kami tidak bisa. Tetapi Yesus di sini kita melihat bahwa murid-muridnya sendiri itu di dalam ayat 60. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus melihat, kenapa murid-muridnya berkata demikian? Karena mereka masih diliputi dengan hal duniawi. Kenapa? Mereka hanya menginginkan yang namanya itu tadi, hal duniawi. Mereka hanya menginginkan yang namanya secara mukjizat jasmani, bukan mukjizat rohani seperti roti hidup tadi. Karena mereka tidak berdaya Bapak Ibu Saudara terkasih. Makanya mereka memutuskan dan berkata, perkataan ini sangat keras. Siapakah yang sanggup melakukannya ataupun mendengarkannya? Ketika selagi kami katakan, ketika Yesus nanti naik ke surga, kalau kami memberitakan kabar Injil ini, siapa yang mau dengar? Kan pasti mereka mencari Yesus. Kenapa harus murid-murid yang mendengarkan? Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, Bapak Ibu khususnya, kalau kita diperhadapkan seperti ini, apakah kita sanggup? Apakah kita mengikuti gaya hidup kita yang hanya duniawi saja, bukan secara rohani? Itu kembali kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu yang poin kedua itu adalah kenaikan Kristus itu membuktikan keilahiannya. Artinya adalah kalau kita di dalam ayat 61 sampai 66. Nah, kan tadi kan mereka bertanya, siapa sih yang bisa mendengarkan perkataan Yesus yang keras ini? Nah, makanya di dalam ayat 61 dengan sampai 62 ini, ia menegaskan bahwa dia melihat ataupun mengartikan sebagai dia yang lahir sebagai anak manusia, turun ke dunia ini sebagai anak manusia, dan kembali ke surga itu adalah anak manusia. Itu artinya adalah dia menegaskan, inilah asal usulku yang ilahi. Ya artinya adalah yang ia turun dari surga itu adalah inkarnasi dan akan kembali ke tempat semula di mana ia berada.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kalau kita bisa melihat bahwa kenaikan Yesus ini bukan berarti dia meninggalkan kita. Itu membuktikan bahwa dia menunjukkan keilahiannya, yang sebagai dia turun ke dunia ini sebagai anak manusia, dan dia terangkat ke surga itu adalah anak manusia. Supaya menyingkirkan keraguan yang tadinya anak murid-murid Yesus ini ragu, tetapi melalui perkataan Yesus, melalui keilahiannya, Yesus sendiri bisa meyakinkan bahwa murid-muridnya bisa percaya, dan mereka tidak dia akan ditinggalkan, dan Tuhan akan menurunkan Roh Kudus nantinya di hari Pentakosta. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah mempunyai kuasa Roh Kudus. Artinya adalah kuasa Roh Kudus ini begini. Kalau kita dibaca di dalam ayat 63, kan dikatakan adalah rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya adalah roh hidup ini, roh dan hidup ini selalu ada bersama dengan kita. Roh ini bukan berbentuk daging, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena berbentuk daging pun tidak ada sama sekali gunanya. Tetapi roh ini berbentuk sebagaimana dia adalah Roh Kudus. Dia bersifat rohani. Dia hidup di dalam kita. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, dia hadir ke dalam kita. Itu mengingatkan bahwa kami mengatakan sekali lagi bahwa Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita, tetapi dia naik ke surga karena dia sudah menunjukkan keilahiannya, dan dia menurunkan Roh Kudus supaya kita tetap hidup di dalam kerohanian Yesus. Lalu poin berikutnya adalah tentang iman sebagai anugerah Allah. Bisa kita baca di dalam ayat 64 sampai dengan 65. Artinya adalah Yesus sendiri, dia sudah membaca pemikiran murid-muridnya. Apa artinya membaca murid-muridnya? Ya seperti gitu, kayak seperti ibarat kata Yesus ini bisa membaca pola pikir murid-muridnya, gestur tubuh murid-muridnya dan sebagainya. Jadi artinya adalah Yesus sendiri bisa kita lihat di dalam ayat 65 sampai dengan 66 ini. Dia bisa melihat mana murid yang tetap percaya kepadaku, mana murid yang tidak percaya kepadaku. Makanya kan dikatakan di dalam ayat 65, kan Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi artinya adalah di ayat 65 ini Yesus mau berkata kepada murid-muridnya, bagi siapa yang tidak mau mengaruniakan Allahnya ataupun gurunya, dia tidak bisa datang kepada Bapanya. Kalau bagi dia yang mau mengaruniakan Allahnya ataupun Yesusnya sebagai gurunya, dia bisa datang kepada Bapa, maka Bapa akan mengaruniakan dirinya. Itu sama seperti begini Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, Bapa tidak bisa memberikan kita kepercayaan. Bapa tidak akan memberikan kuasanya kepada kita. Tetapi kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, maka Bapa akan memberikan kuasanya yang ajaib kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui firman Tuhan hari ini memaknai tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, yaitu adalah anak manusia. Kita memaknai yang pertama, Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita, tetapi dia mengirimkan Roh Kudus untuk tetap ada bersama dengan diri kita. Yang kedua, kenaikan Yesus naik ke surga itu menunjukkan bahwa dia menunjukkan tentang keilahiannya, yang datang ke dunia ini sebagai anak manusia untuk menyelamatkan manusia dan kembali kepada Bapanya di sebelah kanan kerajaan Allah sebagai anak manusia. Mau percaya atau tidak percayanya Bapak Ibu Saudara terkasih, yang penting adalah kenaikan Yesus Kristus membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kita. Kita tetap percaya bahwa melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus akan lahir nantinya Roh Kudus turun untuk memberkati kita. Bukan berarti Yesus naik ke surga tugasnya sudah selesai, bukan. Tetapi Yesus naik ke surga, dia masih tetap memberkati kita, memberkati para murid, memberkati para manusia yang percaya. Sedangkan mereka yang tidak percaya, seperti dia kayak ayat 65 dikatakan, bagi mereka yang tidak mau mengaruniakan ataupun tidak datang kepadaku, maka Bapa tidak akan menyambutnya, maka Bapa tidak akan mengaruniakannya. Tetapi bagi mereka yang percaya kepadaku, mereka akan datang kepadaku
dan Bapa akan mengaruniakan hidup mereka. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Selamat memaknai dan merefleksikan kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kita.